أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini 10 Sya'ban kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama menikmati hidup kita, indahnya Islam. Mudah-mudahan Allah berkahi kita di bulan Rajab, Allah berkahi kita di bulan Sya'ban, dan Allah sampaikan usia kita, rezeki kita, kesehatan kita, semangat kita, wirah kita sampai ke bulan suci Ramadan nanti. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan, terbacakan, tersanjungkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat fardu maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita sudah berada pada tanggal 10 di bulan Sya'ban, yang bermakna 20 hari atau 19 hari lagi insyaallah kita akan masuk pada bulan suci Ramadan. Maka ada satu doa yang sering kita dengar dan ternyata itu salah satu amalan Rasulullah SAW di saat bulan Rajab. Nabi menganjurkan kita banyak-banyak berdoa. Salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah itu adalah Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Kalau kita kaji uslub, Bapak, uslub itu gaya bahasa. Bukan Al-Quran yang mengikut bahasa Arab, orang Arab, akan tetapi bahasa orang Arab lah yang mengikut daripada Al-Quran. Maka daripada itu, satu di antara beberapa mukjizat keutamaan daripada Al-Quran itu adalah dia memiliki uslub atau gaya bahasa yang tak dimiliki oleh orang Arab. Orang Arab pada waktu itu mereka pandai bersyair, ya, pandai bersegala macam, dan terutama maka dalam Al-Quran itu ada surat yang Allah beri tentang syair. Itu asy-syu'ara, itu artinya syair-syair. Tapi syair-syairnya orang Arab waktu itu terpatahkan oleh uslub atau gaya bahasa yang dimiliki oleh Al-Quran. Salah satunya surat tandingan yang dibuat oleh Musailamah Al-Kadzab, seseorang yang mengaku nabi yang hari ini kita mengenal dengan nabi palsu. Musailamah Al-Kadzab kemudian membuat satu surat karena Allah tantang dalam Al-Quran itu kan, fa'tu bisuratim mim mithlih wa du'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Panggil saudara-saudaramu, panggil kawan-kawanmu untuk membuat satu surat seumpama Al-Quran. Lalu Musailamah Al-Kadzab pun membuat satu surat tandingan yang diberi nama surat Dafda atau surat kodok atau katak bahasa kita. Ayyuhad Dafda banatu dafda'ain asfalaka fit turab a'laka fit turab wa asfalaka fil ma. Wahai katak, anak dari 2 ekor katak. Wahai kodok, anak dari 2 ekor kodok. Kepalamu di atas air, nongol di atas air, dan perutmu nempel ke tanah. Itu untuk menandingi surat Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Kenapa surat Al-Fil ini berakhiran semuanya huruf lam? Wah, ini yang coba ditandingi oleh Musailamah Al-Kadzab.
Ayyuhad dafda, wahai kodok, banatu dafda'aini. Itu dah berubah makna belakangnya, itu tidak lagi mantap gaya bahasanya. Lalu apa kaitannya dengan hadis yang saya bacakan tadi? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Seharusnya kalau dalam kaidah bahasa Arab, sesuatu yang diawali dengan huruf jar, harfu jarin fi, maka dia harus berubah. Bismi. Tidak boleh bismah, tidak juga boleh bismu. Tapi yang sudah namanya mabni alal fathah, dia itu memang terbina fathah, tak bisa dirofa'kan. Seperti rojaba tidak bisa rojabu. Seperti bibak kata atau bimak kata tidak boleh berubah jadi bimak kati sampai kapanpun. Kenapa? Dia mabni alal fathah, artinya itu memang dia katanya itu terbina fathah. Rojaba sampai kapanpun dia rojaba, tidak boleh jadi rojabu atau rojabi. Beda dengan kata-kata yang lain, bismillahi dan anna Muhammada, dia berubah karena ada huruf yang di depan yang bisa mengubah kondisi huruf kata-kata tertentu di belakangnya. Itu hebatnya uslub gaya bahasa Arab. Kemudian ada peristiwa besar yang terjadi di bulan Rajab kemarin. Orang kita Indonesia pada umumnya memperingati peringatan Isra Mi'raj itu sampai ke penghujung Sya'ban. Meskipun Isra Mi'raj itu disepakati oleh ulama itu terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 621 atau tahun 11 setelah Nabi diangkat menjadi Nabi. Peristiwa besar yang kemudian diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ini, dalam Al-Qur'an surah Al-Isra kita faham semua. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini, bapak-bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah perkara yang harus diimani dengan hati dan iman. Kita menunjukkan kualitas dua orang manusia bagaimana menyikapi Isra Mi'raj ini. Tentu saja kalau ditarik ke sini adalah bagaimana kita umat hari ini menyikapi Isra dan Mi'raj itu. Dua manusia yang hidup pada zaman Rasulullah SAW ini, mereka berdua menyikapi tentang Nabi Isra dan Mi'raj itu. Yang pertama mengimani, percaya, hakul yakin. Yang kedua tak percaya, bahkan mengatakan Nabi ini tukang dongeng, tukang sihir dan lain sebagainya. Maka kita termasuk daripada yang dua ini yang mana? Yang pertama itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Namanya Abu Bakar, belum ada gelar As-Siddiq. Tapi begitu dia membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi beri gelar dia As-Siddiq. Itulah pertama muncul gelar As-Siddiq itu. Usia Islam pada saat itu baru 10 atau 11 tahun. As-Siddiq bermakna membenarkan. Al-Haq artinya kebenaran, sama-sama benar. Al-Haq, As-Siddiq sama-sama kebenaran. Hanya saja tingkatannya berbeda, Bapak-bapak. Di mana letak perbedaan As-Siddiq dan Al-Haq? Kalau Al-Haq itu kebenaran yang kita ketika menilainya tidak bisa atau tidak mau menabrak akal sehat kita, maka itu Al-Haq, kebenaran. Tapi As-Siddiq jauh di atas daripada itu. Contoh, ketika kita ditanya apa warna HP ini, maka akal sehat kita akan menjawab bahwasanya HP ini adalah warnanya hitam. Kenapa? Karena tidak bertentangan dengan akal sehat. Isra dan Mi'raj itu perkara iman. Kenapa? Kalau tidak diimani dengan iman, maka kita akan mengatakan itu adalah sebuah cerita karangan, dongeng dan sebagainya. Kenapa? Karena tidak kita imani kejadian tersebut. Al-Haq itu tidak mau melanggar akal sehatnya. Tapi kalau As-Siddiq, dia benar tapi mampu melanggar akal sehatnya. Kenapa? Karena imannya yang luar biasa. Inilah yang diberikan gelar As-Siddiq kepada Abu Bakar itu, Bapak-bapak, karena salah satu sebabnya adalah dia menggunakan peristiwa Isra Mi'raj. Satu kisah lain, kalau Abu Bakar As-Siddiq ketika Rasulullah bertanya
ketika Rasulullah sebutkan, seandainya ya Rasulullah, kata Abu Bakar, seandainya engkau menyebut bahwasanya di belakang, di balik gunung ini ada musuh yang siap menyerang kita, maka aku pun akan percaya. Nah, ibarat katanya kalau bahasa mujahnya begini, kalau seandainya Rasulullah bertanya ini tentang As-Siddiq, ini warna apa Abu Bakar, maka Abu Bakar akan menjawab hitam karena tidak bertentangan dengan akal sehat. Tapi karena sifat As-Siddiq yang Allah berikan, yang Rasulullah berikan kepada dia, bukan, ini warnanya hijau, maka dia akan menjawab, benar ya Rasulullah, itu warna hijau, mataku yang salah. Iman inilah yang kemudian lahirlah sebuah hadis Rasulullah SAW katakan, seandainya iman orang Islam di seluruh dunia, keimanan seluruh orang Islam seluruh dunia ditimbang dengan imannya Abu Bakar As-Siddiq, maka jauh lebih berat imannya Abu Bakar As-Siddiq. Maka kita tidak ada apa-apanya berbanding dengan Abu Bakar As-Siddiq. Sedekah kita jauh. Ali datang memberi sedekah 25%, Utsman tak mau kalah 50% Rasulullah dari hartaku. Datang Umar, saya tak mau kalah 75% dari hartaku. Lalu Abu Bakar datang, Rasulullah berapa, Umar berapa, Utsman berapa, Ali. Setelah mendengar jawaban Rasulullah, ya Rasulullah, semua hartaku. Kata Nabi, jangan, nanti kau tak punya apa-apa. Apa kata Abu Bakar? Cukuplah engkau, Allah dan engkau yang aku miliki di dunia ini. Iman Abu Bakar As-Siddiq itu tidak tertandingi oleh iman kita hari ini. Nah, itu yang pertama, Abu Bakar dalam menyikapi Isra dan Mi'raj. Yang kedua, tipe manusia yang namanya Abu Lahab. Apa kata Abu Lahab ketika Rasulullah menceritakan, saya Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha, saya percaya Rasulullah, kata Abu Bakar. Tapi apa kata Abu Lahab? Alaisa hadza jama'tana ya Muhammad. Muhammad, gara-gara cerita ini kau kumpulkan kami semua. Karena Nabi mengumpulkan semua orang Mekah. Ya ahla Mekah, ya ahla Mekah, wahai orang Mekah, saya baru Islam. Abu Bakar percaya. Sementara Abu Lahab, alaisa hadza jama'tana ya Muhammad, gara-gara cerita dongeng ini kau kumpulkan kami Muhammad. Lalu ini pula menjadi sababun nuzul, sebab turunnya ayat tabbat yada abi lahab wa tab, dan seterusnya. Padahal paman Nabi itu Abu Lahab. Nah, bapak-bapak jamaah salat fardu maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Isra Mi'raj adalah perkara iman. Hari ini kita percaya atau tidak? Kalau kita percaya berarti kita sama seperti Abu Bakar As-Siddiq. Kalau kita mengingkari dan meragukan Isra Mi'raj itu, tak pusing-pusing, maka kita seperti Abu Lahab. Masyarakat muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu hadis-hadis yang berkaitan dengan Isra dan Mi'raj. Apa-apa saja hadis-hadis yang berkaitan dengan Isra dan Mi'raj? Kalau kita terjemahkan tadi, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula. Barakna itu artinya kami berkahi sekelilingnya. Apa yang diberkahi oleh Allah, apapun yang disinggahi oleh Rasulullah pada malam Isra dan Mi'raj itu, semuanya mendapatkan keberkahan. Yang pertama Masjidil Haram. Ini sebelum masuk ke hadis ya Pak. Masjidil Haram. Apa keutamaan Masjidil Haram? Berulang kali sering saya sampaikan. Masjidil Haram itu keutamaannya adalah salat di sana pahalanya 100.000 kali salat. Dalil hadisnya adalah salatu fi Masjidil Haram bi alfi mi'ati salatin. Pahala salat di Masjidil Haram itu adalah 100.000 kali salat di tempat lain. Kalau kita kalkulasikan ke dalam matematika, 100.000 kali salat itu sama dengan 55 tahun 6 bulan. Jadi Pak, kita ini motivasi kita itu kalau sampai di sana itu ibadah, salat dan sebagainya, bukan yang lain. Apalagi untuk rihlah, jalan-jalan dan lain sebagainya. Tapi fokuskan kita untuk beribadah di Masjidil Haram. Kenapa? Keutamaan. Barakna haula, kami berkahi sekelilingnya. Tempat Nabi singgah itu semua diberkahi. Termasuklah Masjidil Haram, 100.000 kali salat atau 55 tahun 6 bulan. Baru satu salat maghrib saja, belum isya, belum subuh, belum asar. Maka ketika kita diberi rezeki untuk haji atau umrah di tanah air atau sepanjang perjalanan, doa yang tak boleh kita hilangkan adalah doa agar diberikan kesehatan bisa menjalankan ibadah umrah itu dengan baik, terutama sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Karena banyak kejadian-kejadian Pak, kita mendengar orang ya umroh ya, sekedar umroh ya umroh, tapi sholatnya di hotel ya, sholatnya di hotel.
Kenapa? Yang sakitnya, yang batuknya, yang demamnya. Berapa kali dapat sholat di Masjidil Haram? Ya paling 2-3 kali lah, sisanya sholat di hotel. Ya sholat di hotel ya sholat juga. Tapi keutamaan yang Allah sebutkan, yang Nabi sebutkan, sholatu fi Masjidil Haram bi alfi mi'ati sholatin, 100.000. Juga Masjid Nabawi bi alfi sholatin, 1.000 kali sholat, 6 bulan. Kemudian sholatu fi Masjidil Aqsa, karena ayat tadi kan Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Apa keutamaan Masjidil Aqsa dalam hadis yang sama dengan keutamaan Masjidil Haram tadi? Nabi menyebutkan salatu fi Baitil Maqdis bi 500 salatin. Pahala salat di Masjidil Aqsa itu 500 kali salat, atau pahalanya 3 bulan salat. Yang hari ini Masjidil Aqsa sungguh butuh doa dan aplikasi perjuangan kita semua, entah dukungan moral, materi dan lain sebagainya, yang sewaktu-waktu Israel diberikan kesempatan bagi orang Islam untuk sholat, sekali-kali kalau mereka marah, ya mereka tutup masjid itu, mereka provokasi orang Islam tak boleh sholat di dalamnya, tapi mereka main badminton, datangkan musik, mereka bermusik dalamnya. Apa yang bisa kita lakukan hari ini? Berdoa dan terus berusaha. Jangan pernah kita memihak kepada kebatilan. Kata Imam Syafi'i, kalau engkau tidak bisa menolong agamamu, maka paling tidak jangan masuk ke barisan orang yang merusak agamamu. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang pertama, ya. Hadis yang pertama ini adalah hadis tentang kendaraan Nabi yang bernama Buraq. Nabi diperjalankan. Nabi bukan berjalan, tapi diperjalankan. Nabi diperjalankan dengan satu kendaraan yang namanya Buraq. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan dengan rawi a'la. Rawi a'la itu rawi paling atas, pasti sahabat. Rawi a'la itu pasti sahabat. Kalau dia di bawah tabi'in atau tabi'ut tabi'in, maka hadisnya kualitasnya menjadi mauquf, maqtu, terpotong atau terhenti dan sebagainya. Tapi kalau dia sampai kepada sahabat, itu derajatnya mutawatir, sampai kepada sahabat. Nama sahabatnya adalah Anas bin Malik. Anas bin Malik. Ada Anas bin Malik, ada Malik bin Anas, beda. Malik bin Anas itu adalah Imam Malik. Mazhab Maliki yang dipakai oleh sebagian besar orang Maroko, yang sholatnya kalau Al-Fatihahnya tidak pakai basmalah, kalau sholatnya tidak bersedekap lurus saja, maka itu mazhab Maliki orang Maroko. Itu beda. Anas bin Malik, Malik bin Anas beda. Dua orang yang berbeda dan tidak berjumpa nasabnya. Kalau Anas bin Malik itu sahabat Nabi, sahabat kecil Nabi, pelayan Nabi. Pelayan Nabi artinya kalau Nabi mau wudhu dia ambilkan air, kalau Nabi minta ini dia sediakan, kalau Nabi kekurangan sesuatu entah garam apa segala macam, dialah, bahasa mudanya sekarang dialah. Berapa lama dia menjadi pelayan Nabi? 10 tahun. Maka dalam riwayat lain disebutkan sholat para sahabat yang paling mirip dengan Nabi, itulah dia Anas bin Malik. Yang paling mirip sholatnya dengan sholat Nabi adalah sholat Anas bin Malik. Jadi itu disampaikan oleh sahabat Nabi yang namanya Abu Hurairah radhiyallahu. Umurnya panjang, 100 tahun baru meninggal. Dia wafat pada tahun 93 Hijriah. Sedangkan Malik bin Anas atau Imam Malik itu wafat 174 Hijriah. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Menasabkan isim, merafa'kan khabar. Asyhadu anna Muhammada, tidak boleh asyhadu anna Muhammadu. Berulang kali saya sampaikan, kalau ada anak-anak kita yang azan asyhadu anna Muhammadur, maka itu salah. Beberapa masjid masih memakai di Bakalan Kerinci ini asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Salah satunya di masjid dekat kantor camat itu, Pak, dan pesantren depan pasar itu masih asyhadu anna Muhammadur. Susah untuk dirubah, padahal sudah disampaikan.
Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala utitu bil buraq, aku didatangkan dengan seekor buraq. Buraq. Wa huwa dabatun abyadun, dia adalah hewan berwarna putih, tawilun, panjang, tawilun fawqal himar, lebih panjang daripada seekor keledai, wa dunal baghal, lebih kecil daripada anak kuda. Yada'u hafirahu, ketika dia menghamparkan sayapnya atau kepaknya, inda muntaha tarfih, maka secepat kilat, sejauh mata memandang. Tidak. Jadi kata Nabi SAW, saya itu naik buraq, lebih kurang seperti itu. Utitu bil buraq, saya didatangkan atau dengan seekor buraq. Buraq ini kalau kita kaji secara bahasa lagi, Pak, al-barqu itu artinya kilat. Kilat itu sangat cepat. Kita pernah melihat kilat, ceret, begitu saking cepatnya. Maka wajar saja jika perjalanan Nabi sepertiga malam itu sampai ke Sidratul Muntaha dan balik lagi, karena kendaraannya tak tanggung-tanggung, namanya buraq. Cahaya, secepat cahaya. Apa kecepatan cahaya? Kecepatan cahaya itu kalau dalam ilmu fisika kita lihat itu lebih kurang 300.000 km per detik kecepatan cahaya. Jarak bumi ke bulan itu lebih kurang 400.000 km, masih satuannya kilometer, bukan satuan cahaya, karena masih bisa dihitung oleh manusia dengan satuan kilometer. Maka jarak bumi dengan bulan lebih kurang 400.000 km, sementara kecepatan cahaya lebih kurang 300.000 km per detik. Artinya cahaya bulan yang kita tengok sekejap tadi itu adalah cahaya bulan 1 detik yang lalu baru sampai ke bawah. Bapak-bapak tentu pernah menengok anaknya bermain laser, begitu dipencet laser itu langsung sampai merahnya. Itu cepat cahaya itu. Jadi buraq lebih cepat lagi pada itu. Jarak matahari ke bumi masih satuan kilometer. Wallahu a'lam bishawab, tapi itu ilmu, tidak bisa kita tebak-tebak apa segala macam. Tentu mereka punya metode dan cara menghitung dan lain sebagainya. Jarak bumi ke matahari itu 150 juta kilometer. Kecepatan cahaya 300.000 kilometer per detik. Jadi cahaya matahari baru bisa sampai ke bumi itu setelah 7 menit. Wah, itu saking jauhnya, Pak. Jadi semesta ini sangat besar. Cahaya matahari aja butuh waktu 7 menit berjalan ke bumi. Wah, itu bagaimana dengan yang menciptakan langit dan bumi? Dialah Allahu Akbar, yang paling besar. Itu buraq. Lalu Nabi menjelaskan dia adalah abyadun tawilun fawqal himar, badannya itu lebih besar daripada keledai, lebih kecil daripada anak kuda. Ini meluruskan pendapat Pak. Saya dulu tahun 2000 lah, lebih kurang tahun 2000-an, Pak. Di rumah kami itu di Penyalai itu ayah saya 3 bulan sekali dia bawa kelapa bulan itu dibawa ke tepi lahan dijual ke Pulau Burung atau di Guntung, itu tempat membeli kelapa itu. Jadi kelapa kami diantar sana. Jadi sampai di sana kadang bapak saya membawa oleh-oleh apa segala macam, tak lupa gambar-gambar. Jadi zaman dulu kan rumah penuh dengan gambar ini, tak lupa kadang-kadang gambar artis pun ada. Jadi adalah Pak dibelikannya gambar buraq itu, Pak. Gambar buraq itu saya masih ingat lagi. Wah, bersayap, cewek, cantik. Itu ada tulis itu buraq. Makanya dulu ada pesawat itu buraq airline. Jadi saya tanya sama bapak saya, memang iya ilmu sebatas itulah keilmuannya atau pengetahuan orang tua saya. Ya, ini gambar apa dia? Kamu bisa baca? Bisa ya. Coba kamu baca. Buraq, itulah buraq. Jadi ini yang namanya buraq itu ya kata ayah saya. Itulah buraq itu. Dulu Nabi waktu Isra Mi'raj naik dia itulah. Itu tertanam dalam hati dan kepala saya, Pak, sampai saya di MTS Sanawiyah itu masih berpikir bahwasanya buraq itu seperti itulah dia. Kuda, kepalanya perempuan cantik, warnanya menyilaukan mata. Sampai kemudian kita belajar
Rasulullah SAW tak pernah menceritakan bahwasanya buruk itu kuda yang kecepatannya seperti ini, kepalanya perempuan jantina. Rupa-rupanya itu sengaja dibuat oleh musuh-musuh Islam untuk menghinakan Nabi SAW. Kenapa Pak? Nabi itu seolah-olah mohon maaf, itu yang ingin mereka serang. Kemanapun harus ditemani oleh perempuan. Itu tujuan mereka. Kenapa? Mereka menyerang bagaimana Nabi istrinya sekian 9 orang, bahkan ketika Isra Mi'raj pun buruknya perempuan. Itu kan ingin menghina Islam. Sementara Rasulullah SAW jauh daripada sifat-sifat yang disebutkan oleh orang-orang yang tak senang dengan Islam ini. Nah, itu yang dijelaskan oleh Nabi. Buruk itu lebih kecil daripada kuda, lebih besar daripada keledai. Kecepatannya secepat mata memandang, sejauh mata memandang, sekelip mata. Nah, itu mesti kita sampaikan Pak. Sekarang saya kalau dalam safari-safari dakwah saya tentang Isra Mi'raj, itu pertama saya luruskan. Kenapa masih banyak orang-orang di kampung-kampung itu Pak masih percaya buruk itu kepala perempuan itu? Masih bisa dilihat di HP, masih banyak berseliweran. Seperti orang-orang Syiah yang menjual foto-foto Nabi di Iran itu sangat banyak. Boleh kita tengok vlog-vlog turis-turis. Mana saya ingin membeli di mana foto Prophet Muhammad. Oh saya punya. Itulah orang-orang Syiah itu berani mereka menggambarkan Rasulullah SAW dalam bentuk fisik. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu hadis tentang buruk. Sekarang kita tahu bahwasanya buruk itu bukanlah kuda yang berkepala wanita. Yang kedua, hadis tentang Nabi meminum susu dan khamar. Ini di saat Rasulullah SAW sampai ke Masjidil Aqsa. Lalu Nabi mengimami sholat sana dengan diikuti oleh ratusan ribu para nabi. Karena nabi itu kan jumlahnya hampir 200 ribuan lebih Pak, 214 ribu kalau saya tidak salah. Sementara yang wajib kita ketahui itulah 25 orang yang kita pelajari di sekolah-sekolah. Sementara banyak-banyak nabi lain yang mungkin kita tahu tapi tak masuk dalam yang 25, termasuk Nabi Khidir, Nabi Sumaid dan sebagainya. Hadis tentang Nabi minum susu dan khamar, hadis ini masih datang daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dakhaltu masjidah." Aku memasuki masjid. Masjid di sini maksudnya adalah Masjidil Aqsa. Nah, jadi Masjidil Aqsa itu Pak mesti kita pahami. Masjidil Aqsa itu bukan hanya setumpuk satu, tidak. Masjidil Aqsa itu adalah nama sebuah komplek. Nah, kemarin sudah sampaikan ke anak-anak. Jadi sebuah komplek kota itu namanya Masjidil Aqsa. Di dalam Masjidil Aqsa itu sendiri, di dalam kawasan Masjidil Aqsa itu sendiri ada 8 buah masjid. Ada namanya Masjid Qibli. Masjid Qibli itulah kiblat pertama orang Islam, itu di Masjid Qibli itulah Nabi. Kemudian ada Qubatus Sakhra atau kubah emas atau kubah batu. Disitulah pijakan Nabi Isra dan Mi'raj. Itulah yang hari ini simbol perlawanan rakyat Palestina dan orang Islam seluruh dunia terhadap Israel. Itulah Masjid Emas Kubah itu, Qubatus Sakhra atau Masjid Umar atau Masjid Batu. Nah, itu tempat Nabi berpijak Isra Mi'raj. Itu Masjidil Aqsa, ya, itu juga Masjidil Aqsa. Tapi kalau kita sampai ke sana ingin melaksanakan sholat, itu yang buka 24 jam itu menurut info dan vlog-vlog kawan-kawan dari Indonesia yang saya ikut, itu yang dibuka full 24 jam itu kalau tidak dibatasi orang tentara Israel ya, itulah Masjid Qibli yang kubah lumut, kubahnya seperti lumut warna hitam lumut. Kalau Qubatus Sakhra itu dibuka, ya kadang-kadang zuhur dibuka, kadang asar dibuka, kalau Jumat dibuka dan seterusnya. Ada masjid macam-macam di situ. Ada 8 buah masjid, tapi yang difungsikan itu hanya 2. Sisanya untuk museum, untuk sekolah dan lain sebagainya. Di saat aku masuk ke Masjidil Aqsa, kata Nabi SAW, "Fasallaitu fihi raka'ataini", maka aku salat di dalamnya 2 rakaat. Salat 2 rakaat. Bertanya kita, Nabi kan ingin menjemput perintah salat, tapi kok Nabi sudah salat? Di hadis itu disebutkan
fasallaitu fihi, aku sholat di dalamnya. Bukankah perintah sholat belum ada, tapi kok Nabi sholat? Ini tambahan ilmu untuk kita. Sholat itu sudah ada bahkan sebelum Islam itu ada. Karena itu dalam Al-Quran dijelaskan, surah Ibrahim ayat 40. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang mendirikan sholat dan keturunanku terimalah doa kami ya Allah. Itu dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 40. Jadi ternyata dulu nabi-nabi, para nabi-nabi zaman dulu itu sholatnya tidak 5 waktu. Seperti Nabi Ibrahim sholatnya zuhur saja. So, Nabi Yunus itu sholatnya asar saja. Nabi Isa itu maghrib saja. Kemudian Nabi Musa Isa saja. Maka di zaman Nabi Muhammad SAW kesemuanya digabung menjadi 5 waktu sehari dalam semalam. Itu dia. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang mendirikan salat dan keturunanku, dan terimalah doa-doa kami ya Allah. Kemudian thumma kharajtu faja'ani Jibril, maka tatkala aku keluar dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, di saat Nabi selesai salat keluar dari komplek Masjidil Aqsa itu tadi, faja'ani Jibril, maka datang kepadaku Jibril alaihissalam bi ina'in min khamrin, dengan segelas khamar, wa ina'in min labanin, dan segelas susu. Malaikat Jibril datang dengan bawa segelas khamar dan membawa segelas susu. Apa kata Nabi? Fakhtartul labana, maka aku pun memilih susu. Artinya secara tak langsung atau secara langsung Nabi ingin memberikan pemahaman kepada kita bahwasanya kalau kita dihadapkan dua pilihan antara yang baik yang buruk, maka pilihlah yang baik. Minum susu. Hari ini itu untung-untung saja Nabi ngambil susu itu. Kalau seumpama Nabi ngambil minuman keras, Allah alam apa yang terjadi dengan umat hari ini. Nabi ngambil susu saja, umatnya hari ini itu luar biasa. Saya di Penyalai itu Pak, ada seseorang namanya memang luar biasa, bagus, nama agamis sekali. Itu memang datang adiknya merokok, marah dia. Jangan merokok, tak boleh. Kalau saya minum minuman keras Bang, anggur merah. Kalau saya anggur merah tak apa. Jadi heran saya tanya, kenapa demikian? Kenapa abang kok marah adiknya merokok, tapi tidak marah adiknya minum minuman keras itu, anggur merah itu? Apa katanya? Kalau merokok itu sehari bisa 2 bungkus. Kalau miras ini kan sebulan 2 kali cuma. Jadi kali-kali ekonominya Pak. Jadi kalau merokok setiap hari sekian, kalau udah sebulan udah berapa katanya. Sementara anggur merah ini ya sebulan paling 2 kali atau 3 kali, atau seminggu sekali lah, kan irit katanya. Nah itulah kondisi umat Nabi Muhammad hari ini. Maka berbahaya sekali. Induk daripada segala kejahatan itu kan dalam hadis Nabi jelaskan, al-khamru ummul khaba'is, faman syaribaha lam yuqbalullahu minhu salatan 40 yawman, fa in mata wa hiya fi batnihi fa mata maitatan jahiliyan. Khamr, arak, tuak, anggur merah, bir, apa segala macam jenis-jenisnya, termasuklah turunannya narkoba, ekstasi dan lain sebagainya, itu saya tak terlalu paham. Itu termasuk daripada jenis khamar. Faman syaribaha, siapa yang memakai, siapa yang meminum, lam yuqbalullahu minhu salatan, tak diterima salatnya. Berapa lama? 40 yauman, 40 hari, 40 malam. Percuma datang ke masjid Pak. Habis kita minum minuman keras itu lalu datang ke masjid, percuma. Karena Nabi dah sebut tak diterima salatnya. Berapa lama? 40 hari, 40 malam. Aktsaruhu wa qaliluhu haram. Minuman yang banyaknya, sedikitnya sama haramnya, itulah khamar. Fa in mata, kalau dia mati gara-gara ekstasi, gara-gara
putau gara-gara narkoba, gara-gara minuman keras, wahia fi batnihi, dan benda-benda itu masih bersarang di tubuhnya, famata maitatan jahiliyatan, maka mati sama dengan mati bangkai. Wah, makanya mati bangkai. Saya masih menemukan itu Pak, ulama-ulama tua di kampung saya itu, kalau ada orang yang di pesta pernikahan itu minum minuman keras, orang-orang Melayu tua itu, kalau mereka mati dalam keadaan minum keras, itu dikubur tetap di kuburan sama dengan orang Islam, tapi nanti Allah alam, saya tak tahu ilmunya dari mana, itu ditandai, itu ada sebuah kayu panjang, entah di garis-garis dengan pisau, lalu dibaca ditanda. Saya tanya, ini untuk apa nih Pak? Ini membedakan kalau dia matinya tak mati seperti kita. Kalau kita matinya ya karena ajal, kalau ini matinya karena minuman. Banyak Pak kejadian di kampung-kampung, oplosan apa segala macam, mati gara-gara itu. Itu sama dengan hadis itu tadi, famata maitatan jahiliyah, dan maka matinya mati bangkai pun. Ya secara langsung membedakan ini bangkai ini. Maka jaga anak-anak kita, keluarga kita daripada mengkonsumsi narkoba, termasuklah miras dan lain sebagainya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fakhtartu labana, maka aku memilih susu. Lalu sampai Nabi SAW dimi'rajkan oleh Allah dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, mi'raj lagi 1, 2, 3 sampai Sidratul Muntaha. Ada kalimat yang sering kita baca tapi kita tidak tahu. Kalimat itu ternyata dialog antara Allah dengan Nabi SAW. Apa itu? Ketika Nabi sampai ke langit ke-7, sampai disitulah wewenang daripada Malaikat Jibril. Malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, mohon maaf, saya hanya diberi tugas atau saya hanya diberi izin mengantarmu hanya sampai di sini, tak boleh lagi lanjut. Jadi untuk selanjutnya bagaimana? Engkau harus berkendara sendiri menaiki burak ini sampailah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha. Lalu ketika Nabi sampai ke Sidratul Muntaha, ada kalimat yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang kita ucapkan dalam salat pada dalam tahiyat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu Allah yang ucapkan. Lalu Nabi menjawab, Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Itu Nabi itu sayang kepada kita. Itu dari bukti salam ini tadi kita nampak seberapa besar cinta Rasulullah kepada kita itu. Ketika Allah ucapkan hanya untuk Nabi, Assalamu alayka, salam untukmu Muhammad, ayuhan Nabi, wahai para nabi, warahmatullahi wabarakatuh, rahmat Allah untukmu, keberkahan Allah untukmu. Tapi Nabi Muhammad lalu kemudian menjawab, terima kasih, salamnya untuk saya terima. Enggak, Nabi jawab, assalamu alayna, keselamatanmu ya Allah bukan untukku saja, alayna, untuk kami semua. Kami siapa? Kita, umatnya. Wa ala ibadillahis shalihin, hamba-hamba Allah yang soleh. Jadi kita ini tak pernah dilupakan oleh Nabi SAW. Kita ini yang selalu melupakan Rasulullah SAW. Ketika kita ingat, kita minum nih, kita duduk, sambil duduk minum kita ingat. Kalau tak ingat berdiri lagi kita, Pak. Itu tanda kita tak cinta itu. Maka cinta kita itu ucapkanlah astagfirullah di saat kita salah dalam melakukan sunnah-sunnah Nabi SAW. Karena sunnah itu besar, sunnah itu tidak kecil, sunnah itu tak pantas disandingkan dengan hal-hal kecil duniawi, tak boleh. Saya mendengar beberapa para ulama, bahkan dari ulama-ulama tokoh-tokoh seperti Syekh Abdul Qadir Jawas, orang Salafi, katanya jangan menyandingkan sunnah itu dengan hal-hal dunia yang kecil, terlalu kecil sunnah itu. Contoh biker sunnah, sepeda sunnah, apalagi perumahan sunnah, itu tidak boleh. Meletakkan laundry sunnah, ayam geprek sunnah. Sunnah itu besar, kata beliau. Di situ kita melihat, oh luar biasa, ternyata sunnah itu besar, sangat luas sekali. Bahkan ketika kita minum sambil berdiri, tak ada yang salah, tapi kita tidak mendapat sunnah Nabi, astagfirullahaladzim, duduk kita. Itu dia. Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang terakhir, waktu kita tinggal 4 menit Ustaz. 7? 7 menit. 7 menit ya. Okay.
Hadis terakhir tentang Isra Mi'raj. Tidak terlalu banyak hadis-hadis yang memuat tentang Isra Mi'raj, tapi ada sebuah hadis yang sangat panjang. Itu secara lengkap, bukan secara lengkap, tapi bisa kita katakan kisah-kisah Rasulullah tentang Isra Mi'raj itu termaktub dalam hadis yang panjang itu yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Apa bunyi Ustaz? Oh, enggak. Oh. Kirain waktu azan maksudnya. Iya. Hadis tentang sholat 50 waktu. Wah, ini dia. Hadis tentang sholat 50 waktu. Kita tak terbayang kalau betul-betullah sholat kita itu 50 waktu, maka tak ada waktu untuk kita bekerja. Tapi kita Allah Alam juga tidak tahu. Mungkin Allah buat waktu ini menjadi lama, kita tidak tahu. Nah, tapi itu ada di balik hikmah itu. Lalu Nabi SAW ketika dia selesai dengan Allah Subhanahu Wa Taala, lalu dia turun langit ke-7, 6, 5, lalu berjumpa dengan Nabi Musa. Kamu dapat hadiah apa? Kata Nabi Musa. Muhammad, kamu dapat hadiah apa dari Allah? Kata Nabi Muhammad, aku dapat hadiah sholat 50 waktu. Kata Nabi Musa. Balik. Kenapa? Umatku Yahudi itu besar-besar, tak sanggup satu padahal kami sholat kami cuma satu, tak sanggup dia, balik lagi. Jadi bagaimana kata Nabi? Apa yang harus aku lakukan? Minta diskon. Balik, naik lagi, jumpa dengan Allah, turun 5, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10. Kata Nabi Musa, berapa? Ini dah berapa bolak-balik? Berapa? 5, kata Nabi. Balik. Minta. Banyak umatku tak sanggup nanti. Umatku Yahudi besar-besar, mereka tak sanggup. Apa kata Nabi Muhammad? Nah, ini hadis kita bacakan, Pak. Ma farada rabbaka ala ummatik. Wahai Muhammad, kata Nabi Musa, ma farada, apa yang diwajibkan rabbaka Tuhanmu ala ummatik terhadap ke atas umatmu, kata Nabi Musa. Qultu, aku berkata, Nabi Muhammad berkata, 50 salatan, salat 50 waktu. Apa kata Nabi Musa? Irji, balik. Irji ila rabbak, balik kepada Tuhanmu, pada Allah. Fas'alhu takhfif, mintalah keringanan, minta diskon. Nabi itu bahasanya. Setelah berulang kali, apa kata Nabi Muhammad? Istahyaitu, wahai Musa, istahyaitu, aku sudah malu. Aku sudah malu, minta terus, minjam terus, malu. Ada hukum-hukum di dunia ini, Bapak-bapak, yang tak tertulis dalam buku atau dalam undang-undang perundang-undangan, dia tak tertulis, tapi dia ada. Apa itu contoh? Kalau kita dah minjam barang 3 kali, kesimpulannya kita harus beli karena kita butuh. Itu tak tertulis, itu hukum tak tertulis namanya. Ustaz, pinjam motor, bawalah. Ustaz Mar, pinjam motor, bawalah. Dah 3 kali, Ustaz, pinjam motor, bawalah. Besok jangan pinjam lagi. Beli, berarti kita butuh. Wah, itu tak tertulis itu. Tak ada dalam Al-Quran, dalam hadis juga tidak ada. Perundang-undangan manapun tidak ada. Tak tertulis. Satu lagi, jangan marah di hadapan orang yang sedang makan. Nah, itu tak diatur dalam agama. Tapi jangan ngomel, jangan marah, jangan membuat hari tak enak-enak. Dan apalagi dalam keluarga, sementara istri kita sedang makan atau kita sedang makan, anak marah tuh orang agama. Jangan membetulkan sejadah dengan kaki. Nah, itu tak tertulis, tak ada yang salah pakai kaki. Tapi jangan, karena itu tempat kita sujud. Pakai tangan. Banyak orang hari ini ya bawa sejadah, ada dilipat atau dia sholat di rumah pakai kaki gitu kan. Itu tak tertulis, Pak. Nah, Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, meskipun sholat yang 50 rakaat tadi jadi 5, yakin bahwasanya yang 5 tadi itu pahalanya sama dengan 50 rakaat yang pertama Allah tugaskan kepada kita umat Islam. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, itu hadis terakhir. Mudah-mudahan peristiwa Isra Mi'raj ini makin memotivasi kita untuk sholat, terutama sholat berjamaah. Terpaksa, ya tidak apa-apa.
Karena dengan keterpaksaan akan lahir kebiasaan, dari kebiasaan akan lahir keikhlasan. Ketika dia sudah melekat di dalam hati, balik ke Sumbar pun kita singgah ke masjid yang kita laksanakan salat. Jadi buat keterangan yang baik, kalau kita pulang kampung ke Siak atau Kalis kemanapun itu, singgah ke masjid, sholat kita, sholat berjamaah atau sholat sunnah. Jangan buat keterangan yang memalukan kita nanti di hadapan Allah. Singgah masjid, pulang kampung, numpang pipis, numpang pipis, lanjut pipis, numpang, apalagi yang kena diabetes. Duduk lama sejuk kena AC, sejuk, ingin kencing terus. Singgah ke masjid kencing, singgah ke masjid kencing, sampai ke Sumbar sampai 10 kali kencing. Tapi kalau kita singgah itu meninggalkan bekas sujud, itulah yang akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk kita sholat tarawih nanti, itu jangan mengkapling sholat, artinya di sini saja, pindah-pindah. Biar banyak saksi kita, biar banyak pasir-pasir yang singgah di dahi kita menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi di masjid ini tidak ada pasir karena ini sangat bersih sekali masjid Ustaz. Minallah musta'an wa ilaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.